Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Ditya Aulia Rahman, NIM 19051214086 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang business to employee. Apa itu business employee? Business to employee adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawannya untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. Nah, business to employee itu biasanya disebut dengan B2E. Perdagangan elektronik business to employee atau B2E menggunakan jaringan intrabisnis yang memungkinkan perusahaan menyediakan produk dan atau layanan kepada karyawan mereka. Biasanya, perusahaan menggunakan jaringan B2E untuk mengotomatiskan proses perusahaan terkait karyawan, dan portal B2E harus menarik bagi orang yang menggunakannya. Berikut contoh di perusahaan swasta yang menerapkan business to employee. Misalkan seorang karyawan yang ingin mengambil cuti, maka tidak perlu lagi menghadap bagian kepegawaian. Ia dapat mengakses situs resmi perusahaan dan mengajukan permohonan cuti tersebut. Atau seorang karyawan yang ingin mendapatkan tunjangan kesehatan karena dirawat di rumah sakit, cukup mengakses situs resmi perusahaan dan mengisi formulir secara online. Kelebihan dari B2E yaitu yang pertama 100% teknologi web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja apabila terhubung ke dalam jaringan internet. Yang kedua yaitu hanya dibutuhkan satu buah server yang berbasis Windows atau Linux dan untuk akses oleh setiap klien, dan hanya dibutuhkan browser Internet Explorer. Yang ketiga yaitu employee self-service, adalah sistem yang dapat digunakan oleh karyawan untuk mengakses informasi dan data mereka secara mandiri terkait pekerjaan dan perihal human resource lainnya. Employee self-service adalah data yang perlu diakses berupa personalisasi data pribadi, tugas harian, data absensi, data cuti, dan karyawan, dan hingga hasil gaji. Bahkan beberapa menyediakan fitur applicant tracking system. Applicant tracking system yaitu merupakan fitur yang digunakan untuk kebutuhan perekrutan. Contoh, karyawan lupa absen. Karyawan bisa mengajukan atau meralat absensi melalui ISS atau Employee Self-Service. Tentu dengan persetujuan tim HR. Intinya, cara kerja ISS adalah memindahkan red desk HR ke dalam satu aplikasi yang mudah diakses oleh karyawan seperti PC atau smartphone dan tentu memiliki sambungan internet. Berikutnya yang keempat yaitu penggunaan kertas yang bisa dikurangi, lebih hemat dan lebih mudah di-manage, bahkan penerapan proses kerja secara paperless sangat mungkin untuk diterapkan. Yang kelima yaitu keamanan data dan akses program, bahkan sampai pada tingkat aplikasi sangat terjamin dengan sistem password dan enkripsi bagi seluruh akses yang ada. Kekurangan dari business to employee yaitu yang pertama, implementasi dari aplikasi desain yang memakan waktu cukup lama. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan tidaklah murah. Yang ketiga, aplikasi ini dibuat harus user friendly karena pengguna adalah karyawan dari golongan atas sampai bawah yang mempunyai pengetahuan berbeda tentang komputer. Yang keempat yaitu dalam perhitungan pajak akan menemui kesulitan karena akan berhubungan dengan regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah. Dan yang kelima yaitu modul manpower planning dan e-learning belum dikembangkan karena perlu dikonsultasikan dengan beberapa manajer yang terkait. Thank you. Berikut dari presentasi saya tentang business to employee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.